emang bisa menikah tanpa pacaran dulu? Wah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian random dari anak-anak muda yang mereka mengira bahwasanya kita itu nggak bakal bisa menikah kalau kita tidak memahami pasangan kita nantinya. Kita bakal kaget nanti kalau kita setelah menikah, kok pacarnya, kok istri saya kayak gini, kok suami saya kayak gini. Sebab mereka pikir, inilah salahnya saya dulu, kenapa saya nggak pacaran sebelum menikah. Nah, ini adalah konsep yang salah ketika mereka mengatakan bahwasanya rumah tangga itu nggak bakal bisa dibangun sebelum kita saling memahami sebelumnya. Jauh sebelum itu kita saling memahami. Nah, ini konsep yang salah, kemudian nggak bisa kita terapkan dalam agama kita, nggak bisa. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu kan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan Islam itu udah agama yang sempurna. Rasulullah itu sudah menjadi suripan yang luar biasa juga. Dan Rasulullah dalam Al-Quran itu tidak pernah mengajarkan kepada kita pacaran dulu tujuan, meskipun tujuannya menjajaki, memahami, kemudian apa lagi? Untuk memperkenalkan kita, untuk biar nantinya kita nggak kaget, itu nggak ada. Itu adalah sebuah konsep yang salah yang kemudian direferensikan kepada anak-anak muda bahwasanya rumah tangga itu nggak bakal bisa dibangun kalau nggak didahului tanpa adanya pacaran. Pacaran tanda kutip kata mereka dengan tujuan untuk memahami. Pacaran tanda kutip kalau kata mereka dengan tujuan untuk menjajaki pasangan. Salah. Sebenarnya dalam Islam nggak ada teori seperti itu, nggak ada. Rasulullah, teman-teman ya, saya senggol kembali. Rasulullah itu sampai diberikan khususia. Khususia itu adalah kekhususan buat Rasulullah menikah setidaknya dengan 12 istri. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 11. Tujuannya untuk apa? Bukan karena hawa nafsu, bukan karena Rasulullah itu nafsu, bukan karena memang keinginan Rasulullah semata, bukan. Tetapi memang ini adalah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, tuntutan dari sang pemberi wahyu, kemudian dikawal juga oleh yang memberikan wahyu, malaikat Jibril. Tujuannya untuk apa? Ya, Rasulullah itu sebagai suri toladan terhadap semua segala hal. Kayak menjadi suami, iya. Keluarga Rasulullah itu kalau untuk perempuan-perempuan itu bisa menjadi sebagai contoh suri dan terlengkap. Tujuannya apa menikah dengan 12 istri tadi? Wa mayadiku anil hawa. Bukan karena hawa nafsu Rasulullah menikah dengan 12 istri, bukan. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi ini adalah sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar umatnya itu bisa mengikuti role model apa yang harusnya mereka tiru, ya kayak kita gitu. Kita harus memiliki role model siapa-siapa yang kemudian pengen jadikan hidup itu sebagai hidup yang benar. Banyak role model, banyak. Tetapi role model yang mengajak kita kepada kebenaran, menjauhkan kita pada kesesatan itu sedikit. Bahkan Rasulullah itu adalah satu-satunya role model terlengkap yang kemudian nggak ada duanya, itu nggak ada, cuma ada pada Rasulullah sendiri. Jadi kalau perempuan nih ya, misalkan, saya pengen punya suami itu kayak punya suami yang pengen baik, pengen punya suami itu yang soleh, pengen punya suami itu yang bisa membangun rumah tangga dengan wibawa. Lihatlah bagaimana laki-laki tersebut menjadikan Rasulullah itu sebagai suri teladan. Bisa kita lihat. Kemudian nih laki-laki misalnya kalau misalkan pengen mencari wanita itu, maka lihatlah wanita-wanita yang mereka itu mencontohkan kehidupan keluarga Rasulullah, rumah tangga Rasulullah. Kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang mengikuti role modelnya Aisyah. Aisyah kan udah mah manja, udah mah anak rumahan, udah mah nggak mau dicemburuin, itu Aisyah banget. Anak rumahan banget itu Aisyah. Kadang-kadang ada wanita menjadikan role model menjadi Aisyah, ikuti. Itu lengkap. Anuan ada yang sukses karena karir, ada ikuti jejak langkah Siti Khadijah, sukses gara-gara karir, ada yang memiliki sifat keibuan yang luar biasa, ada. Maka dengan cara ilmu apa kita mengatakan bahwasanya pacaran itu tujuannya untuk memahami pasangan kita? Ini adalah sebuah konsep yang salah yang kemudian menjadi guidance anak-anak muda sekarang. Nah, ini menjadi satu problem yang salah banget. Karena memang itu yang didapati oleh anak-anak muda. Makanan manusia ya teman-teman. Makanan kita manusia. Nah, ini sebuah konsep yang salah kemudian menjadi referensi anak-anak muda. Sebab makanan kita itu ada dua. Yang pertama, makanan kita itu adalah makanan-makanan jasmani.
Makanan-makanan jasmani itu yang kayak kita makan nasi, kayak kita makan tempe, kayak kita makan udang, kayak kita makan apa lagi sayur-sayur kan makanan-makanan jasmani kita. Tapi ada satu yang kemudian bahaya, itu adalah makanan rohani kita. Makanan rohani itu ya makanan kayak yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita perhatikan, yang kemudian bisa menjadi habit bagi kita. Nah, anak-anak muda kemudian dicekoki dengan makanan-makanan rohani seperti ini.